Aktivis pro-demokrasi, aku kafir pertama yang siap jihad untuk Rizik Syihab. Ditulis oleh Jo Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Ditolaknya permohonan banding Rizik Syihab terkait perkara tindak pidana pemalsuan hasil tes swab COVID-19 oleh Pengadilan Tinggi Jakarta membuat berang para pendukung MRS. Putusan Majelis Pengadilan Tinggi secara langsung memperkuat putusan tingkat pertama, yakni PN Jakarta Timur dengan vonis 4 tahun. Dengan begitu, saya mengucapkan selamat mendiami rumah tahanan atas perbuatan melawan hukum yang telah dibuat oleh Rizik Syihab. Dalam pengadilan banding di PT DKI Jakarta, beberapa massa pendukung MRS berdemo pasca putusan hakim dengan diwarnai kericuhan. Seperti biasa, massa penyembah baliho yang tidak bisa berdemo dengan tertib dan damai melakukan tindakan anarkis terhadap kepolisian yang berjaga-jaga di sekitar lokasi pengadilan tinggi. Keributan yang tak terbendung membuat aparat kepolisian menembakkan gas air mata di tengah pendemo. Kejadian tersebut dipicu lantaran pendukung dan simpatisan MRS tidak puas atas putusan hakim dan terjadilah tindakan pelemparan batu ke arah aparat kepolisian. Tidak mengherankan bagi saya bahwa tindakan barbar dari kelompok ormas terlarang ini selalu menggunakan fisik di setiap aksi-aksinya. Mengaku akan adakan demo damai dengan doa dan zikir bersama, namun senjata tajam, batu, dan alat perang lainnya telah dipersiapkan lebih dahulu. Karena kecintaannya terhadap MRS, pendukung dan simpatisan tutup mata dan tutup telinga dengan segala perbuatan dan tindakan yang sering dilakukan seorang imam besar ormas terlarang ini. Pendukung dan simpatisan pun percaya bahwa MRS melakukan dakwah-dakwah yang keras karena sebagai cucu Nabi wajib membela seluruh umat muslim. Umat muslim yang mana? Sebagian besar umat muslim yang berakal sehat pasti kecewa dan marah lantaran dakwah yang disampaikan MRS selalu dihiasi dengan caci maki, kata-kata kotor, menghina, menghujat, dan ini tentunya bertolak belakang dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. MRS tidak mencerminkan bahwa ia adalah seorang keturunan Nabi yang lebih mengagti umat kaum yang membela mati-mati MRS sebagai junjungan dan panutan. Ada seorang non-muslim yang juga membela MRS terkait ketidakadilan terhadap putusan hakim PT DKI Jakarta atas kasus yang menimpa ex-imam besar FPI. Aktivis pro-demokrasi atau Prodem Niko Silalahi mengungkapkan bahwa dirinya akan bersedia untuk berjihad apabila MRS menyerukan hal itu. Ia pun menyatakan dirinya adalah seorang kafir pertama yang akan berjihad atas nama MRS dan siap memenuhi kepanggilan tersebut. Hal itu ia tuliskan di akun Twitter pribadinya. Menurut Niko, Indonesia penuh dengan kezaliman, sementara umat muslim hanya diam tertidur. Untuk itu ia siap mengorbankan nyawanya untuk memenuhi panggilan jihad tersebut demi menegakkan keadilan di negeri ini. Kami yang hanya segelintir tidak berdaya melawan kezaliman ini jika saudaraku umat muslim masih tertidur. Jikalau harus meregang nyawa demi tegaknya keadilan, maka aku akan tersenyum mengembuskan nafas terakhirku karena bisa dalam barisan yang sama dengan saudaraku umat muslim melawan kezaliman ini, ujar Niko. Dari sekian jejak digital mengenai aktivis Prodem ini sangat jelas bahwa ia adalah seorang pengagum fanatik MRS. Niko pernah berkata bahwa dirinya siap menggantikan posisi MRS di penjara demi tegaknya keadilan. What? Rela di penjara demi keadilan untuk MRS? Jangan bodoh, Bung. Umat muslim yang lain saja ogah membela MRS. Anda yang kafir bisa-bisanya teriak keadilan buat MRS. Bagi saya tindakan Niko terhadap MRS hanyalah sekedar pansos dan cari perhatian belaka. Ia mungkin sedang mengidap amnesia atau pura-pura lupa bahwa MRS sangat sering melecehkan dan menghujat kaum non-muslim. Lagi pula Niko itu adalah seorang kafir yang keyakinannya dianggap hina oleh MRS dan pendukungnya. Saran saya buat Niko, tak perlu membawa-bawa kafir hanya demi membela MRS. Jika ingin menjadi mu'alaf tak perlu ragu-ragu maupun malu-malu. Silahkan membela MRS, tetapi jangan berbangga diri atas nama kafir demi menghapus kezaliman dan menegakkan keadilan. Janganlah mencari muka dengan melakukan hal-hal yang bodoh. Seharusnya seorang Niko Silalahi yang aktivis pro-demokrasi mengerti bahwa ormas FPI berpaham radikal tidak percaya terhadap demokrasi. Selain itu tak pantas seorang residivis dibela seperti MRS karena sudah banyak tindakan melawan hukum yang pernah ia lakukan. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagi menurut Anda? Menurut logika Tifatul PKS, kalau cuma jawab pertanyaan boleh menghina keyakinan lain ya. Ditulis oleh Widodo Ekspedisi World.com, menyaksikan channel Tanda Seru. Teddy Gusnaidi dalam unggahan di akun IG-nya menjawab cuitan tidak logis dari Tifatul Sembiring, ex-Menkominfo yang berasal dari kader PKS itu. Apalagi topiknya jika bukan perkara penistaan agama yang kini sedang ramai dibahas publik tak terkecuali netizen.
Kita tahu setelah Muhammad KC dan Yahya Waloni berurusan dengan pihak berwajib, mulai santer dibahas soal seruan agar Abdul Somad, kerap disebut Ustadz Abdul Somad atau UAS, juga diperkarakan. Maklum, selama ini publik mengetahui bahwa sosok Abdul Somad atau UAS ini juga tak kalah kontroversial kalau bicara atau ceramah. Bahkan ada yang menilai bisa dikategorikan penistaan agama. Masih ingat kan saat Somad menjelaskan soal salib lalu menyebut soal jin kafir sambil memperagakan seseorang dengan pose disalib? Kalau tidak mengarah pada sosok Yesus dalam iman Kristen, siapa lagi? Masa disebut sindir Yahya Waloni atau Anies Baswedan? Jadi kalau lantas seorang Tifatul Sembiring, anggota DPR RI dari fraksi PKS itu kesal karena ada yang membawa-bawa nama Abdul Somad dalam kasus dugaan penghinaan agama yang dilakukan Muhammad KC dan Yahya Waloni tadi dengan berkata, ada yang coba menyeret-nyeret nama Ustadz Abdul Somad terkait dugaan penghinaan agama oleh MKC. UAS tidak pernah menghina agama orang lain. UAS hanya menjawab pertanyaan jamaahnya. Rasanya pantas kalau Teddy Gusnaidi menjawab bahwa perkara benar atau salah itu urusan kepolisian, bukan berdasarkan opini subjektif dari Tifatul, ya kan? Teddy Gusnaidi juga benar ketika berkata ada kesamaan dalam kasus KC, Waloni, dan Somad jika urusannya adalah ucapan tidak pantas yang mengarah pada penghinaan keyakinan lain dalam ceramah atau ucapan yang mereka pernah sampaikan. Rekam jejak digitalnya pun masih ada, bisa dengan mudah dilihat, termasuk ucapan Abdul Somad tadi. Jadi kalau Tifatul lantas bercuit pada 30 Agustus 2021 kemarin dengan berkata ada kesan berat sebelah, tapi si KC ini sangat sengaja menista, buat video khusus untuk itu. Jangan cari ribut. Siapa yang sebenarnya sedang ingin ribut? Atau apakah ada yang sedang ingin ditutupi oleh Tifatul dengan cuitannya itu? Dugaan lain yang patut dimunculkan adalah kekhawatiran Tifatul kalau orang-orang dengan gaya ceramah yang mirip dengan ketiga orang tadi, khususnya dari kelompok atau partainya, juga bisa dipermasalahkan apabila ketahuan pernah menista agama, entah kapan dan di mana. Bisa diterima dugaan ini? Dugaan patut dimunculkan karena nggak ada angin, hujan, badai atau petir, hanya ada demo pembela Rizik di Jakarta kemarin. Kok tiba-tiba kader PKS itu muncul dengan cuitan bernada protes atau malah sedikit menantang? PKS lagi, PKS lagi. Bosan saya dengan sepak terjang kader partai ini. Kalau sudah membela orang yang cenderung bersebarisan dengan mereka, kok kesannya langsung logika sehatnya tidak bekerja ya? Apakah dengan logika Tifatul tadi lantas dengan dalih sedang menjawab pertanyaan siapapun boleh menghina keyakinan lain gitu? Terus hanya pelaku ceramah yang dianggap dengan sengaja bicara soal keyakinan lain yang menyimpang dan menjurus ke arah penghinaan baru bisa dibawa ke ranah hukum? Lucu sekali memang logika orang itu, yang rasanya tak cuma sekali atau dua kali saja terjadi. Masih ingat kasus follow akun bokep yang dulu pernah dipergoki dilakukan oleh akun Twitter atas nama Tifatul Sembiring kan? Apakah pembelaan bernada ngelesnya saat itu terdengar logis atau masuk akal? Kita tahu semua jawabannya kan, yakni dia bilang salah pencet. Lagi pula harusnya dia sebagai anggota DPR yang digaji oleh negara mendukung penuh kalau ada upaya mengusut dan membereskan setiap dugaan penistaan agama sampai pelakunya terbukti benar atau salah menurut putusan pengadilan, bukan kader parpol atau anggota dewan yang cuma keberatan di akun Twitternya. Kalau cuma begitu sih anak kecil juga bisa, hanya perlu diajarin sebentar terus pencet tombol keyboard di gadget. Jadi deh cuitannya. Betul Pak Tifatul, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?